Yo, halo! Kali ini ada handphone BlackBerry pertama karya anak bangsa. Oke, jadi ini adalah BlackBerry Aurora, sebuah handphone hasil kerjasama antara BlackBerry dengan produsen lokal. Jadi joinan nih. Nah, karena itu juga ada beberapa hal yang bikin handphone ini agak berbeda dari beberapa handphone BlackBerry yang lain. Untuk desainnya, handphone ini dibuat dengan bentuk yang ngebulet di sudutnya. Dan sisinya juga melengkung, jadi nggak kaku banget. Di bagian depan ini ada layar berukuran 5,5 inch. Di atasnya ada kamera, lampu flash, sensor, earpiece, dan lampu indikator. Terus di bawahnya ada logo dan tulisan BlackBerry. Di sisi kanannya ada tombol pengatur volume, dan yang ini tombol praktis atau convenience. Di sisi bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Sisi kirinya ada tombol power, dan di sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada secondary mikrofon, kamera, lampu flash, logo BlackBerry yang kayak diukir gitu ya, dan lubang speaker. Bagian belakangnya ini teksturnya kayak karet, tapi sebenarnya plastik, jadi semi rubber gitu. Ya mirip-mirip kayak di BlackBerry Z3 gitulah, dan ini lumayan enak ya dipegangnya. Untuk back covernya ini juga masih bisa dilepas. Di dalam sini ada slot micro SIM 1 dan SIM 2. Nah, jarang-jarang kan BlackBerry bisa dual SIM. Dari infonya ini pertama kalinya loh. Terus di sini juga ada slot untuk micro SD. Dan untuk baterainya ini udah ditanam ya, nggak bisa dilepas pasang dengan mudah. Oh iya, handphone ini saya dapetin lewat shopping. Dengan kondisi bekas, masih normal, tapi cuma dapat unit handphonenya aja. Dan untuk harganya 450.000. Menurut saya segitu udah lumayan murah loh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, ini ada setupnya ya. Jarang-jarang nih kalau beli handphone bekas muncul setup kayak gini. Dan inilah tampilan pertama dari BlackBerry Aurora. Kalau ngelihat tampilan yang kayak gini, pasti udah bisa ditebak kalau BlackBerry Aurora ini menggunakan OS Android. Yang emang bener-bener Android, bukan BB10OS. Dia menggunakan Android versi 7.1.1 alias Android Nougat dengan patch keamanan 1 April 2017. Untuk storage-nya ini udah kepake sekitar 6,6 GB dari total 29 GB. Sedangkan RAM-nya udah kepake sekitar 1,5 GB dari total 3,5 GB. Masih lumayan banyak ya untuk memorinya. Aplikasinya juga di sini nggak begitu banyak bawaan dari BlackBerry. Malah lebih banyak dari rombongan Google nih. Terus nggak bisa di-uninstall pula. Adeh. Ya untungnya, karena ini handphone resmi Indonesia dan unit ini nggak ada masalah, jadi untuk sinyalnya aman nih, 4G. Cuma nggak ada kuota. Aduh, malu-maluin. Dan untuk kameranya, ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari BlackBerry Aurora. Gimana? BlackBerry Aurora ini dirilis sekitar 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017. Handphone ini diproduksi sama PT BB Merah Putih, yang merupakan perusahaan patungan antara BlackBerry dan Tifon Mobile Indonesia. Wah, BlackBerry tahu aja nih mana produsen yang suka jualin produk yang mirip-mirip. Soalnya setahu saya, beberapa handphone yang dijual Tifon itu ada yang mirip-mirip sama BlackBerry. KW-nya gitulah. Dan akhirnya diajak kerjasama juga nih. Ya bukan tanpa alasan sih kenapa BlackBerry harus kerjasama. Karena dengan begitu bisa lebih tahu gimana permintaan pasar di Indonesia. Dan bisa membuat produk khusus. Misalnya butuh handphone yang bisa dual SIM, layarnya lebar, terus pakai OS Android, karena udah lebih umum, nggak mau ribet-ribet OS lain. Dan pastinya, kalau udah dibuat di Indonesia, memenuhi syarat kandungan dalam negeri. Jadi nggak repot-repot. Cuma untuk masalah harga, kenapa nggak menyesuaikan? Karena dengan harga yang waktu itu mencapai 3,5 juta rupiah, itu cukup berat bersaing dengan handphone Android lain dari merek-merek Cina yang waktu itu bisa ngasih spek lebih tinggi dan harga yang lebih terjangkau.
Ya, dengan harga 3,5 juta, BlackBerry Aurora ini pakai chipset Snapdragon 425, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 4 GB, internalnya 32 GB. GPU-nya Adreno 308, layarnya 5,5 inch, IPS HD, kameranya 13 dan 8 megapiksel, OS-nya Android 7.1.1, dan baterainya 3000 mAh. Terus untuk sensornya, ini nggak ada gyroscope, fitur NFC juga nggak ada, multitask-nya bisa sampai 10 sentuhan, dan untuk skor keseluruhan dari AnTuTu Benchmark dapat 70 ribuan. Ya, dengan spek segitu pasti banyak yang mikir ulang buat milih si BlackBerry Aurora ini. Dan waktu itu memang BlackBerry udah kalah di Indonesia. Jadi susah juga kalau cuma ngejual merek, kecuali buat para fansnya yang masih tersisa. Nah, nggak heran harga retailnya waktu itu berangsur turun. Dari 3 jutaan ke 2 jutaan, terus diturunin lagi sampai ke 1 jutaan. Nggak tahu kenapa pas harganya udah sejutaan, saya masih belum minat. Padahal menarik. Mungkin karena udah teracuni dengan handphone-handphone lain yang emang ngejar spek. Itu loh, makanan khas dari Jawa Barat. Nah, sekarang ini BlackBerry Aurora memang udah nggak ada yang jual kondisi barunya. Bahkan yang bekasnya aja kebanyakan kondisi minus atau buat bahan gitu. Terus sekalinya ada yang jual bekas kondisi normal, itu harganya lumayan, masih sejutaan. Kok bisa? Ya bisa aja sih, karena ini udah langka. Terus unik juga, BB buatan Indonesia yang pertama. Dan kalaupun mau dipakai zaman sekarang, ya masih bisa. Karena pakai OS Android yang masih kompatibel dengan beberapa aplikasi. Misalnya nih, buat dipakai sosmed, WhatsApp, bisa banget, nggak ada kendala. Buat scroll-scroll di TikTok atau IG, bisa. Kecuali buat BBM-an nih, yang bawaan udah ditutup ya, nggak bisa. Buat nonton video streaming juga bisa, walaupun layarnya masih HD, tapi cukup nyaman kok dilihatnya. Pokoknya masih banyak nih aplikasi yang support dan bisa dijalankan. Cuma ya karena speknya udah ketinggalan, jadi nggak akan senyaman kayak pakai handphone keluaran baru. Terus kalau mau dipakai buat main game, ya ini emang agak terbatas. Paling buat main game yang nggak begitu berat sih masih bisa. Mungkin emang bawaannya dari BlackBerry yang emang bukan ditakdirkan untuk gaming. Jujur aja ya, dari sistemnya BlackBerry Aurora ini nggak begitu spesial. Udah kayak handphone Android biasa aja gitu. Nggak begitu banyak kostumisasi, lebih banyak miripnya stok Android malah. Apalagi di handphone ini nggak ada keypad fisiknya juga. Jadi agak kurang khas banget BB-nya. Ya paling ada fitur yang ditonjolin tentang keamanan. Itu loh, di tag. Dan mungkin untuk sebagian orang ngebantu ya, yang mementingkan masalah keamanan ekstra. Terus ada BlackBerry Hub, yang mana mirip kayak di BB10OS, jadi semua notifikasi itu bisa dilihat dari sini. Terus ada tombol shortcut yang bisa dikostumisasi. Dan untungnya lampu indikator yang warna-warni itu masih ada. Ya selebihnya sih kalau menurut saya kayak pakai handphone Android yang biasa. Cuma emang kalau dari masalah kualitas dan build quality-nya masih lumayan oke. Walaupun ini nggak 100% buatan BlackBerry. Dan walaupun ini unit bekas, untuk baterainya yang 3000 mAh ini masih lumayan awet ya. Screen on time pemakaian saya bisa dapat 4-5 jam. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 2,5 jam. Kalau untuk speakernya ya biasa aja sih, apalagi posisi speakernya itu ada di bawah. Tapi kalau pakai earphone ya lumayan lah buat dengerin lagu mah. BlackBerry Aurora ini merupakan langkah BlackBerry untuk bangkit dengan menggunakan OS Android, bahkan bekerja sama dengan produsen lokal.
untuk menarik kembali minat pasar ke handphone BlackBerry. Tapi sayangnya, saya rasa usaha itu belum maksimal. Apalagi dengan merilis produk dengan harga yang lumayan, spek dan fitur yang masih kurang, model yang biasa aja, dan terkesan hanya menjual merek, yang ternyata udah kurang populer juga. Ya, sayang banget. By the way, ada yang punya pengalaman sama handphone ini? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah BlackBerry pertama buatan anak bangsa, yaitu BlackBerry Aurora. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.